Kurang lebih sedikit lagi mau sampai di pos 4, tiba-tiba ini kaki kanannya si Cici kram, bro. Kramnya itu, ini kaki nggak bisa ditekuk. Mereka tetap mutusin buat mindahin si Cici. Digotong lah nih sama kurang lebih 6 orang. Pas diangkat, ini asli, bro. Ini berat banget. 6 orang laki-laki ngangkat satu cewek. Nggak bisa. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Selamat datang lagi di pendakian horormu, di mana di segmen ini gue akan menceritakan kisah-kisah horor pendakian dari kalian yang mungkin aja bakal bikin gue nggak mau lagi naik gunung. Dan pada kali ini kita ada sebuah cerita dari Gunung Gede, bro, di Bogor. Dari seseorang yang kita sebut aja namanya Cici. Ini nama harus gue samarkan karena permintaan dari narasumbernya. Jadi di pendakian kali ini Cici mendaki sama 10 orang lainnya tuh. Jadi totalnya ada 11 orang. 9 orang cowok, 2 orang cewek. Di sini si Cici ngajak cowoknya. Dan dia juga ngajak adeknya. Namanya Dina. Sebenarnya pendakian dia ke Gunung Gede ini bisa dibilang minim rencana. Alias dadakan banget itu kan. Tapi ya udahlah. Singkat cerita, abis diskusi ngobrol-ngobrol-ngobrol. Mereka sepakat kalau mereka mau pergi ke Gunung Gede itu abis pulang kerja. Kalau nggak salah waktu itu di hari Jumat. Sekitar abis jam 8-an lah. Berangkatlah mereka nih ke base camp Gunung Putri. Karena rencananya mereka mau naik via Gunung Putri. Kan Gunung Gede ada berbagai macam jalur tuh. Ada Cibodas, Salabintana, Gunung Putri. Berangkat tuh motoran kan. Dan sampai di base camp itu sekitar jam 2 malam. Mereka langsung pada istirahat tuh. Langsung pada tidur. Rencananya mereka mau mulai trekking itu besok pagi. Nah, subuhnya bangunlah si Cici. Awalnya sih mau niat ke kamar mandi gitu, mau cuci muka, mau wudhu, mau sholat subuh. Pas di kamar mandi, lagi buang air kecil. Di situ dia baru sadar kalau ternyata dia ini lagi haid. Dari sinilah pendakian ke Gunung Gede ini bakalan jadi pengalaman yang Cici nggak pernah bisa lupain seumur hidup. Gimana ceritanya? Ikutin terus. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi. Udah siap? Mode horor aktif. Iya, jadi pagi itu ketika si Cici sadar kalau dia ini lagi datang bulan atau haid, sontak dia panik gitu kan. Waduh, mau naik gunung, haid, mana ini kan? Doi bingung gimana nanti kalau di atas buang pembalutnya, terus bersihinnya gimana? Karena baru pertama kali dia naik gunung dengan kondisi haid kayak gini. Sebenarnya di situ Doi nggak ada kepikiran hal-hal mistis kalau naik gunung lagi datang bulan bakal kejadian kayak gini-gini. Enggak. Yang dipusingin tuh cuma gimana cara bersihinnya di sana. Akhirnya Doi nanya lah ke sahabatnya yang ikut pendakian itu juga kan, namanya si Randy. Dan Randy ini bisa dibilang pengalaman banget lah naik gunung. Dia udah sering banget naik turun gunung. Karena kerjaan dia itu sebagai porter juga, porter freelance tapi. Ren, ini gimana ya? Gua dapet hari ini. Ya, Ci, gimana ya? Tapi ya udahlah nggak apa-apa. Bismillah aja, Ci. Di situ Randy juga agak kaget. Begitu ngedenger si Cici ini lagi haid. Karena sepengalaman si Randy, orang haid itu disarankan nggak usah naik gunung dulu. Tapi di sini si Cici haid, posisinya mau banget naik, gimana? Ya udahlah, karena si Randy juga udah bilang Bismillah nggak apa-apa. Si Cici jadi agak tenang tuh. Dan soal si Cici yang datang bulan ini, itu nggak ada yang tahu lagi kecuali cowoknya sama si Randy itu. Singkat cerita, setelah sarapan segala macam siap-siap, mereka mulailah pendakian itu sekitar jam 8 pagi. Awal-awal pendakian masih oke tuh, masih fit, masih bisa foto-foto, masih bisa ketawa-ketawa. Sampai di pos 1, kalau nggak salah namanya itu, kalau belum berubah ya, terakhir gue naik Gunung Gede itu namanya informasi lama. Everything's fine tuh, dan mereka semua istirahat sebentar di situ. Selang beberapa menit kemudian, lanjut lagi nih pendakian. Mulai dari perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini, mulai nih. Si Randy perhatiin betul-betul tuh si Cici. Dia pokoknya selalu jalan di belakangnya Cici. Sampai bener aja tuh. Nggak berapa lama jalan, mungkin 10-15 menit jalan, mulailah Cici ini ngeluh. Dia mulai ngerasa kalau badannya itu nggak enak. Kerasa capek, pegel. Mungkin karena emang kondisinya lagi datang bulan, jadinya gampang capek. Nah, sampai di pos 2, mereka lagi-lagi mutusin buat istirahat di situ sebentar. Kayak kurang lebih 15 menitan lah. Setelah itu, mereka lanjut lagi nih ke pos 3 yang bakal makan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, sekitar jam 4 sorean ya, suasana gerimis-gerimis gitu. Wow, sampai di pos 3 nih. Tiba-tiba, si Cici ini kebelet. Pengen buang air kecil. Juga di situ, Cici jaraknya agak jauh nih sama si Randy. Ya udah, akhirnya
Dia minta tolong sama cowoknya gitu kan, minta tolong buat temenin pipis. Temenin aku yuk, aku pengen pipis, ke situ aja semak-semak tuh. Ya udah jalan nih mereka berdua kan. Jadi si cowoknya si Cici ini nungguin nih. Nah, si Cici masuk tuh ke dalam ke semak-semak tuh nyari spot. Tapi pas dia nyari-nyari spot itu ternyata belum dapet yang srek gitu, belum dapet yang pas. Karena kondisi di pos 3 itu waktu itu ya pohonnya jarang-jarang gitu. Ya mau nggak mau dia jalan lebih agak dalam nih buat nyari tempat yang emang beneran enak buat pipis, yang lebih aman lah. Nggak ada orang lewat atau gimana. Setelah jalan-jalan-jalan, Cici nemu spot nih. Dia ngeliat di situ kayak ada goa kecil. Kecilnya itu cuma bisa muat 1 orang doang. Dan itu pun dalam posisi jongkok. Nggak tahu lah itu goa ular apa gimana. Pokoknya kayak goa lah, goa kecil. Dan di sekitaran goa itu juga banyak tisu-tisu berserakan. Nah, pikir si Cici, mungkin emang ini spot orang biasa kencing. Ya udah, akhirnya doi masuk ke dalam goa itu dan dia mutusin buat buang air kecil. Padahal nih, sepengetahuan gue sih, itu nggak ada goa bro di situ. Ya, gue udah kurang lebih 7 kali naik Gunung Gede, nggak pernah gue yang namanya ngedengar orang cerita atau lihat ada goa di situ. Ya udah, balik lagi. Pas doi jongkok buka celana pengen pipis, di situ dia baru keinget bro. Oh iya, gua akan lagi hide. Udah, bismillah, mudah-mudahan aman. Wah, perasaannya langsung nggak enak di situ bro. Apalagi pas kencing itu, wah itu darah lagi banyak-banyaknya keluar. Bau anjir, wah kecium banget tuh. Buru-buru dia tuh nyelesain pipisnya. Terus dia siram tuh bekas pipisnya pakai air di botol tuh yang dia bawa. Sambil dalam hati bilang, ya Allah maaf ya Allah, nggak maksud ngotorin gunung. Kelar dari situ, dia buru-buru keluar dari gua, balik lagi nih ke tempat cowoknya nungguin. Nah, habis kencing ini, Cici ngerasa nggak tahu kenapa badan ini mulai berasa aneh, dingin, lemes, dan palanya agak pening di situ. Dan pas sampai itu cowoknya ngelihat bro, kok si Cici ini mukanya jadi pucet. Langsung ditanya lah, udahan pipisnya. Kamu kenapa kok kayak capek banget sih? Di sini si cowoknya ngelihat Cici ini cuma geleng-geleng. Terus tatapannya kayak yang sinis gitu coy. Nada bicaranya juga berubah jadi ketus. Dia jawab, enggak. Pikir kenapa nih cewek gitu kan? Cowoknya bingung tuh, tapi ya udahlah, mungkin emang beneran nih orang kecapean. Udah tuh, lanjut balik lagi ke pos 3. Sampai akhirnya dia papasan nih sama si Randy yang baru nyampe juga tuh di belakang. Di situ Randy ngelihat keadaannya si Cici. Wah, langsung komentar dia. Ci, wah lu udah pucet banget. Sini, carry lu gue bawain. Gue tumpuk. Nggak usah. Wah, Cici ini bener-bener jutek waktu itu. Kaget lah si Randy kan. Perasaan Cici nggak pernah kayak begini. Dia bukan tipe orang yang dingin, jutek gitu. Apalagi sama teman-teman sendiri, apalagi nggak ada masalah apa-apa. Kok tahu-tahu begini? Kenapa ini orang? Ya udah, akhirnya karena waktu semakin sore, mereka ngelanjutin lagi perjalanan. Kurang lebih sedikit lagi mau sampai di pos 4, tiba-tiba ini kaki kanannya si Cici kram bro. Kramnya itu, ini kaki nggak bisa ditekuk, lurus. Cici juga bingung tuh, ini kenapa kaki gue nggak bisa ditekuk? Akhirnya sambil agak nyeret-nyeret kaki gitu, dia samperin satu pohon gede, dia duduk di bawahnya. Dan di situ ternyata Randy merhatiin, dia ngeliat ada yang aneh. Bukan dari Cicinya, tapi kok ada bapak-bapak yang ngikutin Cici. Jadi, buat kalian tahu aja, Randy ini orangnya bisa ngelihat yang seperti itulah. Nah, di sini dia ngelihat ada bapak-bapak ngikutin Cici. Tapi Randy ini nggak mau ngomong ke yang lain lah, karena dia nggak mau bikin yang lain ikutan parno. Karena ini bukan manusia bro yang ngikutin. Udah tuh, lama kan tuh ditungguin, tapi keramnya ini nggak udah-udah. Malah ini kaki makin gak bisa digerakin. Nah, karena waktu itu Cici pakai celana yang agak ketat, akhirnya itu celana dia gunting tuh bro, dari bawah sampai dengkul nih. Terus diolesin tuh kayak semacam hot and cream gitulah, diolesin tuh kan. Tapi habis itu sama aja keadaannya, justru malah tambah sakit tuh, tambah kram. Nah, karena si Cici ini duduk di tempat yang gak datar, banyak akar-akar gitu ya. Akhirnya salah satu temennya nyeletuk, Ci, kayaknya kita pindah ke tempat yang agak datar deh, yang gak ada akar-akarnya. Supaya kaki lu bisa agak dilurusin nih. Tapi belum aja semuanya bergerak, tiba-tiba si Randy langsung ngomong kayak begini. Udah Ci, lu gue gendong. Sini. Sampai si Randy ini gak mandang cowoknya si Cici lah. Udah amat lah, ini udah emergency gitu loh. Doi terkesan agak maksa di situ karena emang hari semakin sore, gerimis. Takutnya ini kemalaman nanti.
Karena target mereka ya seperti biasa, Surya Kencana kan, ngecamp di situ. Tapi di sini si Cici malah marah-marah. Dia bilang, enggak. Apaan sih digendong-gendong? Nggak ada. Randy tetep tuh, udah nggak apa-apa. Sini gue gendong, gue tahu lu nggak bisa jalan. Cici tetep aja tuh, enggak. Gue bisa. Ya udah sampai akhirnya bingung dan situ. Mereka tetap mutusin buat mindahin si Cici. Digotong lah nih sama kurang lebih 6 orang. Pas diangkat. Ini asli bro. Ini berat banget. 6 orang laki-laki ngangkat 1 cewek. Nggak bisa. Sampai si Cici agak mikir, dia masih sadar di situ ya. Kayak, apaan sih? Kok nggak ada yang kuat? Emang gue segendut itu apa? Tapi mereka terus nyoba tuh sampai akhirnya bisa lah tuh ngangkat dikit buat sekedar dipindahin gitu kan. Udah tuh buru-buru tuh, takutnya ini gerimis berubah jadi hujan deras. Wah makin repot. Habis itu karena udah nggak tahu mau ngapain. Secara si Cici ini kakinya masih kram, si Randy balik lagi tuh. Dia bilang, udah Ci, sini lu gue gendong. Tapi Cici tetap kekeh tuh. Nggak mau udah digendong sama Randy. Mungkin kalian bertanya, kemana yang lain tuh? Adiknya, ya kan? Jadi rombongan mereka ini sempat kepisah. Adiknya si Cici udah jalan duluan tuh di depan sama 3 orang lainnya. Ninggalin si Cici di belakang tuh sama sisanya. Nah di sini Cici khawatir sama adiknya. Dia bilang ke Randy, Ren, ini gimana adik gua? Kayaknya dia udah duluan deh. ya udah, bentar. Gue cek ke pos 4. Dia nungguin kali di pos 4. Lu tunggu sini sebentar. Akhirnya si Randy naik tuh ke atas. Tak. Buat ngecek keadaan adanya si Cici. Selang berapa menit kemudian, emang si Randy ini anaknya strong asli. Dia naik turun kayak gitu sambil bawa tas. Gak ada capeknya bro. Nah pas doi turun lagi dia bilang, gak ada Ci. Mungkin udah duluan. Nah karena situasi saat itu udah mulai gelap. Dan gerimis juga. Akhirnya Randy inisiatif buat ngedirin bivak. Kayak, ya tenda kecil gitulah bivak. Dan dia bilang ke si Cici, Ya udah. Kalau lu nggak mau gue gendong, kita mesti di sini dulu sampai kram lu hilang. Gue bikin bivak dulu. Kelar bikin bivak, Randy keluarin kompor, keluarin mie. Mau dibikinin mie nih si Cici. Tapi pas kelar bikin mie udah jadi dituang di piring, disodorin nih ke si Cici. Itu piring, pak, dibanting sama si Cici. Enggak, gua mau makan. Lah, kenapa lu nggak mau makan? Gimana gua mau makan? Ini adik gua kemana? Gua nggak tahu. Adik gua udah makan apa? Adik gua cewek sendirian. Di situ Cici kayak marah-marah sambil nangis. Kayak gimana ya, ada gejolak emosi gitu pak. Kayak ada perubahan kepribadian gitulah. Yang tadinya bisa kalem, tahu-tahu nangis, tahu-tahu marah, jutek. Dan di sini nggak tahu kenapa, tiba-tiba si Randy nggak pakai basa-basi. Dia packing kompor, dia segala macam tuh dia packing. Dia naik ke atas bro. Dia bilang dia mau cari adiknya si Cici. Tapi anehnya, si Randy di sini udah kayak yang panik. Lebih tepatnya kayak yang takut. Naik ke atas tuh cepet banget. Ternyata usut punya usut. Randy cerita setelah pendakian ini. Jadi kenapa dia kok tahu-tahu naik ke atas buru-buru kayak orang ketakutan kayak gitu. Jadi dia itu udah ketakutan. Karena dia ngelihat Cici itu udah banyak yang nungguin. Udah banyak yang ngeliatin makhluk-makhluk itu. Singkat cerita, karena hari mulai malam dan semakin gelap, tambah gerimis yang gak berhenti-berhenti. Apalagi si Cici kondisinya masih sama. Dia bengong aja tuh kan. Kaki masih kram tuh. Padahal ada cowoknya di situ yang ngajakin ngomong tapi nggak direspon. Ya udah akhirnya mau nggak mau 4 orang yang lain mutusin buat ngedirin tenda. Tapi bikinnya agak naik sedikit tuh dari tempat dia bikin mie tadi. Nah selesai ngedirin tenda, si Cici digotong lagi tuh rame-rame naikin ke atas. Dan kondisi masih sama. Berat banget. Dengan susah payah akhirnya si Cici berhasil nih dimasukin ke dalam tenda. Dan cowoknya itu langsung makin dia sleeping bag, jaket, sarung tangan, kaos kaki. Pokoknya semuanya dipakein lah. Karena sekarang mukanya Cici ini udah pucet banget. Putih bro. Dan dia tuh kayak menggigil. Takutnya ini orang kena hipotermia. Nah abis dipakein sleeping bag segala macem, si Cici udah gak inget apa-apa tuh. Entah dia ini tidur atau pingsan. Pokoknya dia berasa udah tuh hilang aja kesadaran. Ternyata dari cerita cowoknya si Cici pas di tenda itu, waktu itu tuh si Cici kena hipotermia bro. Jadi hiponya ini kacau, jari-jari tangannya itu udah nekuk semua, kaku. Badannya menggigil, matanya tuh udah tinggal putihnya doang. Dan mukanya udah pucat banget. Tapi lewat pengakuan Cici pas dia sadar, di momen kayak gitu dia tuh kayak lagi tidur. Dan di dalam dia tidur itu,
dia mimpi. Mimpinya itu dia balik lagi ke tempat yang dia kencing itu, yang di goa kecil. Nah, di goa kecil itu dia ngelihat anaknya, bro. Anaknya masih kecil lah waktu itu ya, kurang lebih sekitar umur ya 6 tahunan lah. Dan di sebelah kiri anaknya itu ada bapak-bapak. For your information dulu, jadi Cici ini tuh janda, bro. Dan dia udah punya anak dulu. Nah, sekarang doi cerai, udah nikah lagi nih sama cowoknya yang ikut naik gunung ini nih. Dan sekarang udah menikah setelah pendakian ini. Nah, itu bapak-bapak. Penampilan itu kayak pakai baju putih, tapi nggak pakai celana, bro. Koloran doang warna putih. Terus jenggotnya dikit gitu kan. Nggak terlalu tua banget, tapi yang paling notice adalah ini bapak-bapak senyumnya tuh manis banget. Nah, si bapak-bapak ini manggil-manggil gini, bro, ke arah Cici. Sini. Di sini Cici tuh punya perasaan kayak mau ngelangkah maju ya ke si bapak-bapak itu. Mau nanya gitu loh, kenapa pak? Tapi di sisi lain doi ngeliat anaknya tuh yang lagi ada di gua kecil itu. Lagi duduk, diam aja tuh. Nah, waktu itu anaknya ini pakai baju warna kuning, rambutnya tuh panjang. Dulu emang rambutnya panjang, bro. Sengaja digondrongin gitu. Nah, Cici bilang kan ke anaknya tuh, Zaki sini. Ayo nak, sini sama bunda. Jangan di situ. Maksudnya ya jangan di tempat kencing itu kan. Sini nak, sini. Tapi yang aneh di sini nggak tahu kenapa Cici tuh nggak bisa jalan, bro, ke arah Zaki. Cuma bisa kayak di mimpi itu cuma manggil-manggil doang begini, tapi jalan ke sana nggak bisa. Nah, sementara si Zaki dipanggil-panggilin kayak gitu, cuma diem aja. Tapi di sisi lain, si bapak-bapak ini terus tuh manggil-manggilin. Sini. Das, udah tuh. Dek. Tahu-tau sadar. Si Cici ini udah ngedenger banyak banget tuh di sekeliling dia pada manggilin namanya semua. Cici bangun. Termasuk cowoknya tuh, Beb bangun. Wah, waktu itu dia udah dipelukin tuh sama cowoknya. Dipeluk tuh sama cowoknya. Bangun, Beb, bangun. Karena mungkin takut gimana gitu kan, sekalian buat ngangetin badan. Karena kan hipo kan, menggigil, dipelukin tuh biar anget. Karena udah panik juga tuh mau gimana lagi nanganin orang kayak begini. Karena ternyata bener si Cici ini kena hipotermia. Dan pas udah sadar itu, Cici ini gak bisa ngomong, bro. Gak tahu kenapa dia ini gak bisa ngeluarin satu patah kata pun. Dia cuma bisa kayak wah, di situ cowoknya si Cici, temen-temennya semua tuh pada panik. Ci, jawab Ci, ngomong. Ini lu kan Ci, lu dikira kesurupan, bro. Tapi itu bener, itu Cici. Cuma dia tetep gak bisa ngomong, kayak tercekat di sini, tenggorokan sini loh. Udah gitu, badan dia pada sakit semua tuh. Nggak tahu, mungkin teman-temannya pada kayak badan tuh digesek-gesek ini biar anget gitu kan. Dan supaya si Cici ini sadar. Habis itu teman-temannya langsung pada bikinin itu tuh teh manis anget. Habis itu coba lagi nih diajak ngobrol pelan-pelan. Sampai akhirnya Cici udah agak mendingan dan dia bisa ngomong lagi. Di situ Cici ngeliat teman-temannya pada nangis, bro. Baru kali itu dia ngeliat kayak sahabat-sahabat cowok gitu nangis, kayak takut kehilangan, takut si Cici ini kenapa-napa, apalagi kok sampai meninggal gitu loh. Sampai ada bilang, ya Allah Ci, gue gak mau lu pulang tinggal nama doang. Lu bikin panik tau gak? Lama setelah itu kedengeran suara nih dari luar tenda. Suaranya si Randy. Ternyata dia turun lagi tuh kan, langsung kayak, kenapa? Cici kenapa? Dan juga selain suaranya Randy, Cici ini ngedenger suara adeknya tuh si Dina. Kakak. Dijawab lah sama si Cici kan, ya Din, kakak di sini. Terus pas Randy masuk ke tenda, langsung ditanya sama Cici kan, Ren, mana adek gua? Gak ketemu gua Ci sama adek lu. Lah, tadi suara siapa yang manggil-manggil gue? Nggak ada, demi Allah gue nggak ketemu, Ci. Gue udah kesurken hujan-hujan. Gue udah panggil-panggilin adek lu, Dina. Tetap nggak ada. Nggak ada satupun orang yang keluar dari tenda. Terus gimana, Ren? Adek gue gimana? Udah tenang aja. Mungkin dia udah bangun tenda terus tidur. Udah, sekarang lu istirahat dulu aja. Besok pagi kita turun. Coba tenangin tuh sama si Randy. Waktu itu kondisi udah malam, tapi lupa nih bawa lampu tenda. Lampu tenda nggak bawa, lampu emergency nggak bawa, senter cuma dari HP. Tapi HP udah low nih baterainya kan, kalau dinyalain senter dari situ habis nanti baterainya. Nah, Cici nggak berani tuh tidur sendiri. Akhirnya dia minta buat ditemenin tuh. Ya udah, Cici tidur bertiga tuh kan sama cowoknya sama si Randy tuh, dempet-dempetan bertiga. Abis itu mereka setel tuh murotal, abis itu mereka zikir aja tuh sampai ketiduran. Nah, di sini anehnya,
temen-temennya Cici yang lain yang di luar tenda, mereka kan ada di agak bawahan gitu kan dari tendanya si Cici. Dan mereka bangun tenda lagi nih. Nah, malam itu mereka bilang kalau mereka ngelihat tendanya si Cici ini terang banget dalamnya. Kayak, lu itu pakai lampu apaan kok terang banget sih? Saking terangnya itu sampai cahayanya tuh nembus ke tenda yang teman-teman itu. Padahal aslinya si Cici ini bertiga gelap-gelapan bro, nggak pakai cahaya apa-apaan. Dan pas tidur itu, Cici sempat kebangun. Mungkin udah tengah malam tuh, sekitar jam 2 atau 3-an. Kebangun dia nih. Karena dia ngedenger di sekeliling tenda itu banyak banget suara rame. Kayak suara orang naik turun. Padahal di luar itu sepi. Secara jam 2, jam 3 malam. Bro, siapa yang naik jam segitu? Dan teman-teman lain yang di tenda satunya pun konfirmasi kalau emang sepi jam-jam segitu. Di luar udah gak ada orang. Sampai si Cici ngebangunin si Randy ini bro. Suruh cek keluar. Ren, lu denger gak sih di luar rame gitu? Coba tolong cekin dong. Udah diamin aja sih. Palingan juga orang yang lagi pada naik. Tapi gua gak tenang Ren. Coba lu cek dulu keluar. Iya, bentar nih gue cek. Si Randy celingak-celinguk kan. Saat lihat keluar tenda gitu. Abis itu dia masuk lagi. Gimana Ren? Rame ya? Ren, gimana? Udah Ci, lu tidur aja sekarang. Gak usah mikir yang gimana-gimana. Lu tidur aja sekarang. Kenapa sih Ren? Gak ada siapa-siapa di luar? Udah, pokoknya lu tidur sekarang. Gue tungguin. Kalau lu udah tidur, baru gue tidur. Ya udah, akhirnya si Cici nyoba buat tidur tuh. Dia paksain buat tidur. Singkat cerita, besok paginya sekitar jam 7 pagi. Pada bangun semua tuh. Dan si Cici langsung kepikiran nih soal adiknya yang masih belum ada kabar sampai saat itu. Akhirnya dia minta tolong lagi tuh ke si Randy. Ren, tolong banget lah Ren. Cariin adik gua. Ya udah kan, pagi itu Randy naik lagi tuh ke atas ke Surken. Buat nyariin si Dina tuh adiknya Cici. Pagi itu banyak tuh pendaki pada turun dari atas. Dan banyak yang heran gitu kan. Kayak, lu kenapa bangun tenda di sini gitu kan. Tapi Cici sama teman-temannya cuma senyum aja tuh, diemin aja. Singkat cerita sekitar jam 9-an turun lagi lah si Randy ini. Dan kali ini dia bawa tuh adiknya sama 2 orang temannya lagi tuh. Akhirnya mereka ketemu lagi lah tuh semua kan, kumpul pagi itu. Si Cici ketemu sama adiknya. Ya udah, habis itu mereka sarapan, siap-siap nih buat turun. Dan kondisi badannya Cici ini alhamdulillah pagi itu udah rada mendingan. Kaki udah gak kram lagi, cuma emang badan tuh sakit-sakit semua. Nah, di perjalanan turun itu si Cici gak dibolehin tuh bawa carrier sama si Randy. Pokoknya carrier dibawain tuh sama dia. Dan kali ini Cici mau carrier dibawain. Dia pikir, ya udahlah, daripada kenapa-napa lagi nanti kan. Mereka mulai perjalanan turun itu sekitar jam 10. Perjalanan turun mereka awal-awal aman. Mulai dari tempat si Cici ngecamp sampai ke pos 3 aman tuh. Lanjut perjalanan dari pos 3 ke pos 2 aman. Tapi pas dari pos 2 ke pos 1, di sini nih, ternyata belum kelar. Jalan dari pos 2 ke pos 1 ternyata itu hujan lagi. Posisi waktu itu udah sore, udah sekitar jam 4. Nah, yang aneh, pas hujan turun itu, Cici malah mikir dan ngerasa kayak, udah, gue gak mau jalan buru-buru, biarin aja lah mereka semua duluan. Dia ini sengaja jalan di paling belakang. Dia lambatin tuh langkahnya kan, dia biarin tuh yang lain duluan, sampai dia di paling belakang nih. Dia pikir, dia udah di paling belakang nih kan, rombongan depan udah agak lumayan jauh tuh. Ternyata di paling belakang lagi itu ada 1 orang, Udin namanya. Nah, si Udin ini bilang ke Cici, Ci, kok lo ada di belakang sih? Lu Din. Ayo bareng dah. Enggak, lu duluan aja. Udah, gue tungguin Ci. Gak usah Din. Kakinya si Cici yang kemarin sakit itu sekarang balik lagi bro. Kram, gak bisa ditekuk. Alhasil itu ngebuat dia susah buat jalan. Tapi yang aneh itu gak sakit sekarang. Cuma ya itu gak bisa ditekuk. Ditambah waktu itu agak hujan kan. Hujan sedang gitu lah. Hujan. Otomatis tanah tuh jadi agak basah kan, dan sepatu tuh udah tanah semua isinya, makin berat lah jalannya. Tapi di situ untungnya ada Udin nih. Dia tetap setia tuh nungguin si Cici. Tapi Cici tetap nggak tahu kenapa dia nggak mau ditemenin sama si Udin gitu loh. Dia disuruh tuh si Udin kan, udah Din duluan aja Din, duluan. Tapi tetap Udin nggak mau, nggak Ci. Masa gue tinggalin lu di belakang? Ya udah, akhirnya tetap lah si Udin temenin tuh. Padahal nggak tahu kenapa ya. Padahal ya namanya ditemenin, namanya turun gunung bareng-bareng kan biasa. Tapi Cici di situ ngerasa nggak nyaman banget nih
ditemenin sama si Udin. Udah mereka terus tuh pelan-pelan jalan turun. Si Cici juga terus maksain tuh kan, walaupun dengan keadaan kaki kayak gitu. Sampai tiba-tiba, wah mulai tuh sakit kakinya dia. Dan itu ngebuat dia langsung berhenti tuh, langsung duduk di tanah, pegangin tuh kakinya. Udin bingung nih mau ngapain kan. Untungnya dari depan ada satu cowok nih jalan, tak 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 tak. Ternyata itu si Randy. Dia balik lagi tuh kan. Woi lu gak apa-apa Ci, nih jas hujan. Abis ngasih jas hujan itu, yang aneh si Randy ini langsung cabut lagi, pergi gitu aja. Dan kelihatan kayak yang orang ketakutan. Nah ternyata kenapa dia langsung pergi gitu aja? Jadi setelah pendakian Randy cerita kalau dia ini ngeliat kakinya si Cici yang gak bisa ditekuk ini. Kenapa gak bisa ditekuk? Karena itu lagi digelayutin bro, sama sosok bapak-bapak senyum manis itu. Wah si Randy gak berani di situ. Dia emang bisa ngeliat yang kayak begitu-begitu ya. Cuma dia ini penakut. Makanya dia habis ngasih jas hujan, dia kabur. Tapi di situ Cici sama sekali nggak lihat apa-apa di kakinya dia. Cuma ya emang dia ngerasa kakinya itu berat, sakit. Nah kalau emang beneran digelendotin, terus gimana cara ngusir orang nggak kelihatan sama dia? Ya udah pada akhirnya Cici di situ tetap berusaha tuh buat jalan. Sambil terus tuh ditemenin sama si Udin. Singkat cerita dengan bener-bener tertatih-tatih bro. Sampailah dia di pos 1. Dan dia udah bener-bener nggak kuat di situ. Karena kakinya udah sampai di batas maksimal lah, udah mau nyerah dia. Gue gak bisa, nggak bener nih udah. Tapi untungnya dari pos 1 ke base camp itu ada ojek. Ya udah akhirnya Cici naiklah ojek tuh sampai ke base camp. Singkat cerita sampai di base camp alhamdulillahnya itu kakinya Cici udah nggak terlalu sakit tuh, udah nggak berat, udah bisa ditekuk-tekuk lagi lah. Ya udah tuh si Cici langsung disuruh mandi, suruh bersih-bersih segala macem. Habis mandi direndemin tuh kakinya pakai air anget. Habis itu digosok-gosokin tuh pakai minyak. Dari situ barulah si Randy berani nyamperin si Cici. Dan teman-teman semua tuh langsung pada kumpul cerita semua tuh. Dan itu semua teman-teman Cici kaget. Mereka baru tahu semua kalau Cici ini ternyata naik gunung Hyde. Langsung pada wah sial. Ternyata lagi Hyde. Pantesan aja. Di sini Cici juga cerita tuh soal yang dia buang air kecil di gua kecil itu kan. Diceritain tuh. Yang pas mau perjalanan naik sampai pos 3 kebelet pipis. Terus pergi ke semak-semak ya kan. Terus dia ngeliat gua kecil cukup buat orang jongkok. Dia jongkok di situ, dia pipis di situ. Yang dia kira itu emang tempat kencing. Secara di sekitarannya banyak tisu. Nah si Randy yang ngedenger ceritanya si Cici ini agak bingung. Dia bilang, goa Ci, di pos 3 nggak ada goa Ci di sini. Apa sih lu? Jelas-jelas gue yang ngalamin. Itu beneran gue lihat. Tapi gue udah sering Ci naik turun gunung gede. Gue belum pernah lihat ada goa. Tapi gue beneran pipis dalam goa kecil itu Ren. Waktu itu emang darah gue keluar banyak banget. Tapi abis itu gue siram kok. Nggak tahu Ci, setahu gue nggak ada goa di sini. Terus abis itu lu gimana? Habis itu dia kelihatan pucat banget Ren. Terus juga jutek parah, nggak kayak biasanya. Berarti awal mulanya di situ. Gara-gara itulah mereka semua jadi gagal muncak tuh bro. Cuma stuck di pos 3 agak naik gitu kan. Dan di situ Cici benar-benar minta maaf lah kan sama teman-temannya karena udah gimana ya, ngebuat pendakian jadi gagal gitu istilahnya. Tapi teman-temannya ya udahlah. Yang penting kita semua selamat, nggak ada kenapa-napa. Setelah itu mereka istirahat lagi sebentar. Dan mereka packing-packing gitu kan, siap-siap buat pulang. Dan dari kejadian itu, Cici sama cowoknya mutusin buat nggak naik gunung lagi. Oke teman-teman, itu tadi cerita si Cici naik gunung gede pas lagi Hyde. Gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini. Dan bagi belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gue Jo, sampai ketemu di cerita selanjutnya.